demi mengubah citra dan membuktikan pada dunia dan diriku sendiri bahwa aku juga bisa bahagia. Aku melakukan sesuatu yang gila. Penasaran dengan yang dilakukan Windy? Simak ceritanya. Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Namaku Windy. Usia kepala 3, wajah katanya menarik, karier cukup gemilang. Di atas kertas, hidupku nyaris sempurna. Tapi tak ada yang tahu, atau mungkin tak peduli, bahwa tiap malam aku pulang ke apartemen kosong, makan malam sendiri, dan menatap layar ponsel berharap ada satu pesan hangat yang masuk. Tapi tak ada. Yang ada hanya undangan reuni sekolah dari grup lama yang entah kenapa masih eksis. Judulnya, Temu Kangen 20 Tahun Angkatan Terbaik. Tentu saja, diiringi deretan foto teman-teman lama yang kini hidupnya tampak seperti serial drama. Rumah besar, pasangan serasi, anak lucu, dan senyum seakan dunia ini milik mereka sepenuhnya. Sementara aku masih sendiri. Bahkan tanaman hias di sudut ruang tamu pun sudah mati karena lupa disiram. Terlintas satu ide gila. Bagaimana kalau aku datang dengan pacar? Bukan sekadar pacar biasa, tapi tipe pria yang bisa membuat semua wanita iri. Gagah, sopan, tampan, dan sayang padaku. Meski hanya di depan umum, aku tahu itu konyol. Tapi kadang, demi menjaga harga diri, manusia bisa berubah jadi makhluk paling absurd. Aku menemukannya lewat jasa yang awalnya ku tertawakan sendiri. Penyewaan pasangan profesional. Ya, terdengar murahan. Tapi di antara banyak foto dengan senyum, dipaksakan dan pose yang terlalu dibuat-buat, ada satu wajah yang berbeda. Bagas tampangnya sederhana, tapi tatapannya teduh. Dia tidak memakai jas seperti yang lain, hanya kemeja polos dan celana bahan, berdiri di tengah sawah, senyum sedikit kikuk. Aku klik profilnya. Pria desa, bisa diajak ke acara keluarga, reuni, atau pernikahan. Tidak merokok, bisa menyetir, dan tahu batas. Entah kenapa, aku merasa dia cocok. Mungkin karena dia terlihat nyata. Aku tak buang waktu. Kutekan tombol sewa, isi tanggal, dan kirim pesan. Butuh pacar sewaan untuk acara reuni. Harus terlihat meyakinkan. Siap? Balasannya datang hanya 2 menit kemudian. Siap, Mbak. Tapi saya orangnya sederhana. Enggak terlalu jago akting. Tapi akan berusaha semaksimal mungkin. Aku tertawa kecil. Justru itu yang aku cari. Seseorang yang tidak berusaha terlalu keras jadi orang lain. Kami sepakat bertemu untuk pertama kalinya di sebuah kafe kecil. 2 hari sebelum acara. Aku datang lebih awal, memesan teh hangat dan duduk di pojok ruangan. Deg-degan? Jelas. Rasanya seperti kencan buta campur wawancara kerja. 15 menit kemudian, dia datang. Bagas pria itu lebih tinggi dari dugaanku. Kulitnya kecoklatan, matanya tajam tapi tenang, dan senyumnya. Senyum itu. Sungguh membuatku ingin percaya bahwa semua ini nyata. Windy? Tanyanya sambil menyodorkan tangan. Aku menjabat pelan. Iya, kamu Bagas? Dia mengangguk. Terima kasih sudah memilih saya. Jujur saja, saya agak gugup. Aku tertawa kecil. Kita berdua gugup sepertinya. Kami mengobrol tentang latar belakang palsu yang akan kami bangun, hobi-hobi yang harus dia ingat, dan bagaimana dia harus merespons jika ditanya soal hubungan kami. Dia mendengarkan dengan seksama, bahkan sesekali mencatat hal-hal penting. Kalau kita pura-pura sudah pacaran 3 bulan, apa yang biasanya dilakukan pasangan di bulan ketiga? Tanyanya. Polos. Pertanyaan itu membuatku berpikir. Apa ya? Aku bahkan tak pernah sampai bulan ketiga dalam hubungan apapun. Aku juga nggak tahu pasti, jawabku akhirnya. Mungkin saling percaya, mulai berbagi rahasia. Tapi kita nggak harus sampai sedalam itu. Ini cuma peran kecil untuk 1 malam. Bagas tersenyum pelan.
Tapi kadang, peran kecil bisa terasa lebih nyata dari kenyataan, Mbak. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang seharusnya. Saat kami berpisah sore itu, aku berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Ini seharusnya hanya rencana iseng, cara untuk terlihat lebih bahagia dari yang sebenarnya. Tapi bahkan sebelum cerita dimulai, hatiku sudah bergetar lebih dari yang kuperkirakan. Malam itu, aku menatap pantulan wajahku di kaca kamar. Riasan sempurna. Baju mahal. Senyum yang terlihat berani. Tapi, di balik itu semua, aku hanya seorang perempuan yang terlalu lama sendiri dan terlalu takut untuk mengakuinya. Besok lusa, aku akan datang ke reuni dengan seorang pria tampan di sisiku. Aku akan berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Lihat, aku juga bahagia." Tapi yang belum aku sadari saat itu adalah sandiwara ini baru akan dimulai. Dan aku belum tahu seberapa nyata akhirnya akan terasa. Hari reuni tinggal 1 hari lagi. Aku menghabiskan pagi itu dengan memilih baju, sepatu, dan tas. Semua harus serasi. Bukan hanya untuk tampil cantik, tapi agar terlihat seperti wanita mapan yang benar-benar sedang dimabuk cinta. Lucu, bukan? Aku bahkan belum pernah benar-benar tahu rasanya mencintai, tapi kini harus berpura-pura seolah tahu segalanya tentangnya. Sore harinya, Bagas datang ke apartemenku untuk latihan terakhir. Dia datang membawa kantong plastik berisi keripik pisang dan kopi bubuk dalam kemasan lusuh. Aku bawa oleh-oleh dari rumah. "Maaf kalau nggak seberapa," katanya sambil menyodorkannya padaku. Aku mengernyit heran. "Kamu beneran dari desa ya?" Dia tersenyum kecil. "Iya." Setidaknya, dari tampang dan oleh-oleh ini, Mbak bisa makin yakin. Aku menerima plastik itu. Entah kenapa merasa hangat. Mungkin karena itu adalah pemberian paling tulus yang kuterima selama bertahun-tahun. Kami duduk di ruang tengah. Aku memegang buku catatan kecil berisi rangkuman info yang harus kami hafal. Tanggal jadi pacar, tempat pertemuan pertama versi palsu, makanan kesukaan, dan semua kebohongan kecil yang akan menjadi fondasi sandiwara kami. Jadi, kita ketemu pertama kali di pameran buku. Kamu lagi cari novel, aku bantuin ambilin buku di rak atas. Terus ngobrol, tukeran nomor, dan klik. Bagas mengangguk. Lalu 3 bulan jalan bareng. Udah kenal keluarga, tapi belum terlalu dekat. Dia menatapku serius. "Apa ada detail, khusus soal mantan pacar?" Aku tertawa hambar. "Nggak perlu, karena aku nggak pernah benar-benar punya hubungan yang bertahan lama." Bagas tidak menanggapi. Dia hanya menatapku sesaat, tatapan yang membuatku merasa telanjang tanpa harus membuka apapun. "Windy," katanya pelan. "Kenapa kamu melakukan ini? Maksudku, kamu cantik, pintar, jelas bukan orang yang kekurangan. Kenapa harus pura-pura punya pacar?" Pertanyaan itu membuatku diam. Aku benci ketika orang terlalu cepat membaca celah yang sudah berusaha kututup rapat-rapat. Aku cuma capek jadi pertanyaan. Jawabku akhirnya. Setiap ketemu orang, yang ditanya selalu, "Kapan nikah? Mana pasanganmu?" Seakan-akan hidupku nggak lengkap kalau nggak ada seseorang di sebelahku. Padahal, aku cuma pengin dihargai apa adanya. Bagas mengangguk pelan. Tak ada komentar, tak ada penghakiman, hanya diam yang anehnya terasa menenangkan. "Baik, Mbak. Mulai besok, saya bakal jadi pacar sewaan terbaik. Tapi saya janji satu hal." Aku menoleh. "Apa?" Dia tersenyum tipis. "Saya nggak akan bikin Mbak tambah sedih." Entah kenapa hatiku seperti baru disentuh lembut. Hari H aku mengenakan dress biru tua, rambut disanggul rapi, dan riasan natural yang membuat wajahku terlihat lebih segar dari biasanya. Bagas datang mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Sederhana, tapi entah kenapa justru tampak mencolok. "Siap?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. Bagas mengangguk. "Kamu cantik, Windy," kalimat sederhana. Tapi terasa, seperti pelukan hangat di pagi buta yang sunyi. Kami naik mobil bersama. Sepanjang jalan, kami kembali mengulang skenario. Tapi aku bisa merasakan, ada getaran lain di antara kalimat-kalimat yang kami latih.
Getaran yang terlalu tulus untuk sekadar latihan. Begitu tiba di tempat reuni, sebuah restoran semi-outdoor dengan lampu gantung dan hiasan bunga pastel, semua mata langsung tertuju pada kami. Windy, ya ampun kamu bawa cowok, akhirnya juga. Gila ganteng banget, ini beneran pacar kamu? Wah, selera kamu bagus juga ternyata. Bagas hanya tersenyum dan merangkul bahuku ringan. Sore semuanya, terima kasih sudah menyambut kami. Suaranya tenang, percaya diri, dan tidak dibuat-buat. Aku ikut tersenyum, tapi dalam hati mulai bertanya-tanya. Pria seperti dia, kenapa bisa sealami ini? Kami duduk bersama, tertawa, bercerita, dan Bagas memainkannya dengan sempurna. Dia menjawab semua pertanyaan dengan tepat, bahkan memberi sentuhan manis pada setiap ceritanya. Tangannya kadang menyentuh tanganku dengan ringan. Matanya seolah hanya tertuju padaku. Teman-temanku iri. Aku puas. Tapi juga bingung. Kenapa peran ini terasa lebih nyaman daripada semua hubungan sungguhan yang pernah aku jalani? Ketika malam berakhir dan semua orang mulai berpamitan, Bagas membukakan pintu mobil untukku. Dalam perjalanan pulang, kami sama-sama diam. Tapi tidak ada keheningan yang canggung. Hanya tenang. Sebelum turun dari mobil, dia berkata, "Tadi kamu benar-benar terlihat bahagia." Aku menoleh. "Apa aku terlihat palsu?" Dia menggeleng. "Justru terlalu nyata." Dan lagi-lagi, kalimatnya menusuk tepat di tengah hatiku. Bagaimana bisa seseorang yang baru ku kenal, yang dibayar untuk berpura-pura, tahu caranya membuatku merasa hidup? Satu hal yang aku tahu pasti malam itu. Aku telah membuka pintu untuk seseorang masuk dalam hidupku. Dan aku tidak yakin apakah aku siap jika dia ternyata masuk terlalu dalam. Aku menatap layar ponsel sambil memutar ulang foto-foto dari reuni tadi malam. Di hampir semua foto, aku dan Bagas terlihat seperti pasangan yang benar-benar jatuh cinta. Senyumku tampak lebih tulus dari biasanya, dan matanya, mata itu, selalu menatapku seakan-akan aku satu-satunya orang di dunia. Padahal kami cuma pura-pura. Setidaknya, seharusnya begitu. 2 hari setelah reuni, aku kembali tenggelam dalam rutinitas kerja yang melelahkan. Pagi hingga sore dikejar deadline, malam dipenuhi, rapat daring. Tapi anehnya, sejak pertemuan itu, pikiranku sering melayang ke satu nama. Bagas. Seharusnya kontrak kami selesai begitu reuni usai. Tapi aku, dengan alasan yang tak bisa kugambarkan, menghubunginya lagi. "Bagas, kamu sibuk akhir pekan ini?" Balasannya datang cepat, seperti dia memang menunggu. "Belum ada rencana." "Kenapa, Mbak?" Aku ragu sejenak sebelum mengetik. "Temenin aku ke acara pernikahan sepupu. Aku males datang sendirian." Padahal bukan itu alasannya. Aku hanya ingin melihatnya lagi, mendengar suaranya, merasa ditemani. Tapi aku tak punya cukup keberanian untuk mengakuinya. Hari Sabtu datang. Bagas menjemputku tepat waktu, lagi-lagi dengan senyum yang membuat dadaku terasa sesak tapi hangat. Kali ini dia mengenakan batik, rambut disisir rapi, dan membawa satu kotak kecil berisi kue tradisional. "Ini buat mamanya Windy," katanya. Aku tertawa. "Kamu terlalu total dalam peran ini. Tapi kamu suka, kan?" Tanyanya sambil menatap mataku. Aku menunduk, pura-pura memperbaiki tas. Cukup membantu menjaga kewarasan sih. Di acara pernikahan, dia kembali mencuri perhatian. Para sepupu, tante, dan bahkan keponakanku yang masih kecil suka padanya. Dia tidak terlalu banyak bicara, tapi selalu tahu cara membuat orang nyaman. Bahkan saat kami duduk berdua di sudut ruangan, dia masih sempat memotongkan daging ayam untukku. Sederhana, tapi jujur saja. Aku hampir lupa rasanya diperlakukan seperti itu. "Windy," katanya saat suasana mulai lengang. "Kamu sering sendiri, ya?" Pertanyaannya membuatku menoleh cepat. "Maksudmu?" "Kamu terlihat terbiasa sendirian. Cara kamu pegang gelas, tatapanmu, kayak orang yang udah lama nggak punya teman ngobrol." Aku diam.
Kalimat itu menamparku tanpa suara. Ya, jawabku akhirnya. Aku lama gak percaya sama siapa-siapa. Di dunia kerjaku, semua orang sibuk dengan topengnya masing-masing. Aku juga. Lama-lama lupa cara jadi diri sendiri. Bagas hanya mengangguk. Kamu tahu? Aku juga sering merasa begitu. Tapi mungkin bedanya, aku gak terbiasa bersembunyi. Kata-katanya, seperti jendela kecil yang terbuka sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin tahu lebih banyak tentang pria di depanku ini. Si pacar sewaan yang terlalu hangat untuk dibiarkan pergi begitu saja. Malam itu, sebelum berpisah, kami duduk sebentar di mobil. Tak ada percakapan penting, hanya diam yang terasa nyaman. Tiba-tiba dia bertanya, "Windy, kalau semua ini bukan pura-pura, kamu akan tetap memilih aku?" Aku menoleh, kaget. "Kenapa kamu tanya begitu?" Dia tersenyum, tapi ada sesuatu yang mengendap di balik sorot matanya. "Karena kadang aku lupa kalau ini cuma peran, dan kamu terlalu mudah disukai." Aku menelan ludah. Hening terasa menyesakkan. "Bagas," aku ingin menjelaskan. Tapi bahkan aku sendiri tak yakin apa yang sedang kurasakan. Yang ku tahu, detik itu aku ingin waktu berhenti, agar kami tak perlu menjelaskan apa-apa. Aku akhirnya hanya berkata pelan, "Kalau semua ini bukan pura-pura, mungkin aku tidak akan takut menjawab pertanyaanmu." Dia mengangguk pelan, lalu membukakan pintu mobil untukku. "Selamat malam, Windy." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku tertidur tanpa merasa sendirian. Keesokan harinya, aku duduk di depan cermin sambil menyisir rambut. Di meja riasku, kotak kecil berisi kue dari Bagas masih utuh. Bukan karena aku tak suka, tapi karena aku terlalu sayang untuk membukanya. Bodoh ya, aku menatap pantulan wajahku. Ada semburat senyum yang tak bisa kusembunyikan. Tapi di balik itu, ada pertanyaan yang terus menghantuiku. Kalau semua ini semakin terasa nyata, bagaimana kalau aku mulai berharap? Dan berharap, untuk orang sepertiku, adalah hal paling menakutkan. Seminggu berlalu sejak acara pernikahan itu, dan semuanya terasa berbeda. Ada ruang kosong yang mulai dipenuhi oleh suara Bagas, senyumnya, dan caranya menatapku seolah-olah aku adalah seseorang yang penting. Masalahnya, kami masih pura-pura. Setiap detik kebersamaan kami adalah bagian dari kontrak yang tak pernah benar-benar kutulis secara formal. Tapi yang mulai tumbuh di hatiku, itu bukan akting. Dan aku benci harus mengakuinya. Suatu malam aku sedang duduk di balkon apartemen, memandangi lampu-lampu kota yang tak pernah tidur, ketika pesan dari Bagas masuk. "Besok aku ada waktu. Kalau Mbak nggak sibuk, gimana kalau makan siang bareng?" Aku membaca pesan itu berulang kali. Awalnya ingin menjawab biasa saja. Profesional. Tegas. Tapi ujung-ujungnya hanya satu kata. "Boleh." Kami bertemu di sebuah warung makan sederhana yang tak jauh dari taman kota. Bukan restoran mahal seperti biasanya aku datangi, tapi justru terasa hangat. Bagas sudah duduk duluan, mengenakan kaos abu-abu dan jaket jeans. "Sendirian lagi?" tanyaku saat duduk. Dia tersenyum. "Sudah biasa." Kami memesan makanan. Tak ada yang istimewa, hanya nasi, ayam goreng, dan sambal. Tapi rasanya jauh lebih nikmat dibanding semua hidangan mewah yang biasa aku santap. Bagas menatapku lama. "Kamu tahu, Windy, kamu nggak cocok pura-pura kuat terus." Aku meletakkan sendok. "Maksudmu?" "Kamu pintar, cantik, dan tahu cara memikat orang. Tapi di balik itu semua, kamu kesepian." Kata-katanya menyentuh titik yang bahkan aku sembunyikan dari diriku sendiri. "Aku nggak suka jadi orang yang dikasihani," ucapku pelan. "Aku nggak kasihan," sahutnya. "Aku cuma bisa melihatmu apa adanya." Aku diam, mencoba menyembunyikan riuhnya dada yang mulai tak karuan. Tapi yang membuatku makin gugup adalah tatapan itu, tatapan yang tak lagi berpura-pura. Setelah makan siang, kami berjalan ke taman. Hanya berdua, duduk di bangku kayu tua yang dikelilingi bunga berwarna cerah. Angin sore bertiup pelan, menyapu rambutku yang sengaja kubiarkan terurai. "Kamu pernah benar-benar jatuh cinta, Gas?" tanyaku tiba-tiba. Bagas tak langsung menjawab,
Dia menghembuskan napas panjang sebelum berkata, "Pernah, tapi waktu itu, aku belum tahu artinya tulus. Sekarang mungkin baru benar-benar ngerti." Aku menatapnya. "Kenapa?" "Karena sekarang aku bisa melihat seseorang dan berharap dia bahagia. Bahkan kalau kebahagiaannya bukan aku." Kalimat itu membuat dadaku berdenyut. Ada retakan kecil yang terbuka, dan dari situlah rasa mulai mengalir. Aku ingin berkata bahwa aku juga merasa hal yang sama. Bahwa hatiku yang lama membeku mulai mencair karena kehadirannya. Tapi lidahku keluh. Terlalu takut. Terlalu canggung. Dan sebelum aku sempat berbicara, ponselku berdering. Nama yang muncul, Rafael. Mantan kekasihku yang pergi tanpa pamit 2 tahun lalu, dan tiba-tiba kini ingin kembali masuk dalam hidupku. Bagas melihat sekilas layar ponselku. Tidak bertanya, tidak menilai, hanya diam. Tapi aku tahu dia sadar, dan mungkin kecewa. Aku mengangkatnya. "Windy." Suara itu terdengar akrab tapi asing. "Aku dengar kamu udah punya pacar. Tapi, aku pengen ketemu. Bicara sebentar aja." Aku menjawab datar. "Aku sibuk." "Jangan hubungi aku lagi." Lalu kututup panggilannya. Jantungku berdetak cepat. Bagas tetap diam, tapi matanya sedikit berubah, tak lagi setenang tadi. "Kamu nggak mau tahu siapa dia?" Tanyaku pelan. Bagas menoleh. "Nggak, karena kamu yang penting, bukan masa lalu kamu." Sekuat tenaga aku menahan air mata. Entah kenapa kalimatnya terasa jauh lebih menyakitkan dibanding kenangan Rafael. Di perjalanan pulang, kami kembali diam. Tapi bukan diam yang nyaman seperti dulu. Kali ini terasa seperti jeda sebelum badai datang. Saat tiba di depan apartemen, aku ragu untuk turun. Bagas menghentikan mobil, menatap lurus ke depan. "Windy," katanya tanpa menoleh. "Kalau suatu hari nanti, semua ini bukan lagi pura-pura. Kamu siap?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak berani kusambut dengan jujur. Karena jawabanku, meski tak terucap, adalah aku ingin siap. Tapi hatiku belum berani percaya. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar. Memandang keluar jendela dengan dada yang terasa kosong. Rasa nyaman yang dulu kupikir tak akan pernah kurasakan kembali, kini datang dari seseorang yang seharusnya hanya bagian dari sandiwara. Tapi kenyataannya, aku mulai berharap bahwa semua ini bukan lakon. Bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, cinta itu sedang menyapaku pelan-pelan, dan justru itulah yang paling menakutkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena Bagas melakukan kesalahan, justru sebaliknya. Dia terlalu baik, terlalu tulus, dan itu membuatku panik. Ada sesuatu yang bergerak di antara kami, pelan tapi pasti, seperti ombak kecil yang lama-lama mampu meruntuhkan karang yang kukira kokoh. Dan aku takut akan tenggelam dalam perasaan yang bahkan belum sempat kucerna. Aku mulai mengalihkan perhatian, menyibukkan diri. Lembur di kantor, mengambil proyek tambahan, hingga malam-malam kuhabiskan dengan layar laptop dan musik instrumental yang dingin. Tapi tetap saja, setiap waktu senggang, pikiranku kembali padanya. Bagas suatu sore, aku duduk di kafe sendirian, tempat yang dulu pernah kami datangi. Aku sengaja datang ke sana, berharap bisa merasa biasa saja. Tapi aroma kopinya, suara musiknya, bahkan bayangan kursi tempat Bagas pernah duduk, membuat dadaku sesak. Dan entah kebetulan atau takdir, saat aku hendak pulang, seseorang memanggil namaku. "Windy?" Aku menoleh. Dan di sana dia berdiri. Bukan Bagas, tapi Rafael. Rafael terlihat masih sama. Rambut tertata, baju bermerek, jam tangan mahal. Senyum andalannya masih ia pakai. Senyum yang dulu pernah membuatku jatuh, dan sekarang hanya membuatku ingin pergi. "Aku nggak sengaja lihat kamu lewat," katanya. "Kita bisa ngobrol sebentar?" Aku ragu. Tapi akhirnya mengangguk. Duduk di depannya, seperti membuka bab lama yang sudah seharusnya ditutup rapat. "Aku dengar dari teman,
Kamu sekarang deket sama cowok desa? Tanyanya dengan nada yang tak bisa kusembunyikan ejekannya. Aku menatapnya tajam. Bagas. Namanya Bagas. Dia tertawa kecil. Kamu serius sama dia? Windy, kamu bukan tipe perempuan yang cocok sama orang seperti itu. Kamu itu high class. Kamu butuh yang setara. Seperti kamu, ucapku dingin. Rafael terdiam. Aku capek pura-pura. Jadi perempuan yang harus terlihat sempurna, Raf. Sama Bagas, aku bisa jadi diri sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua jam tangan mewah dan mobil sport yang pernah kamu pamerkan. Dia menghela napas panjang. Dia bukan orang biasa, Windy. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Rafael mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku, penuh tekanan. Bagas itu bukan sekadar cowok desa. Dia pemilik salah satu perusahaan teknologi pertanian yang lagi naik daun. Namanya memang jarang disebut di media karena dia nggak suka tampil. Tapi aku tahu, dia bukan siapa-siapa. Dia adalah seseorang. Hatiku berhenti berdetak sesaat. Apa kamu yakin kamu nggak jadi korban sandiwara? Lanjut Rafael. Bisa jadi dia hanya pura-pura juga. Sama sepertimu waktu awal mendekatinya. Aku pulang dengan pikiran kacau. Kata-kata Rafael terus mengulang di kepala. Bagas, seorang pengusaha sukses? Rasanya tidak masuk akal. Tapi jika benar, kenapa dia tidak pernah mengatakan apa-apa? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mencari di internet, mengetik nama lengkapnya yang sempat kutanyakan dulu. Dan di sana, dalam situs sederhana dan berita ekonomi lokal, aku menemukan foto seseorang yang sangat kukenal. Bagas. Mengenakan setelan jas, berdiri dengan senyum yang tenang di samping tulisan. Pemuda desa pelopor teknologi irigasi otomatis, pendiri Agritech Nusantara. Tenggorokanku tercekat. Dia bukan pembohong. Dia tidak pernah menyebut dirinya pria sederhana. Aku yang berasumsi. Aku yang ingin percaya bahwa dia hanya pria desa biasa. Karena dengan begitu, aku bisa merasa nyaman, merasa lebih tinggi, lebih berkuasa. Tapi kenyataannya, dia jauh lebih besar daripada yang kuduga. Dan satu-satunya yang pura-pura selama ini adalah aku. Pagi harinya, aku memutuskan menemuinya. Tidak lewat pesan, tidak lewat telepon. Aku ingin jawaban. Aku butuh melihat matanya. Aku ingin tahu, apakah perasaan itu benar atau hanya bayangan yang kubuat sendiri. Dia tinggal di rumah kontrakan kecil yang pernah kutemui sebelumnya. Saat aku tiba, dia sedang menyiram tanaman di pekarangan. Wajahnya terkejut melihatku, tapi dia tetap tersenyum, seperti biasa. Aku pikir kamu sibuk, katanya. Aku tahu siapa kamu, ucapku langsung. Bagas terdiam, lalu mengangguk pelan. Kamu nyari tahu? Kenapa kamu nggak pernah bilang Bagas? Kenapa kamu sembunyikan itu semua? Dia meletakkan selangnya, lalu duduk di bangku panjang di depan rumah. Matanya menatapku, tenang tapi dalam. Karena aku ingin dicintai bukan karena siapa aku, tapi karena bagaimana aku memperlakukan orang. Karena hati, karena kejujuran, karena hal-hal kecil yang nggak bisa dibeli. Aku menunduk. Dada ini sesak bukan karena kecewa, tapi karena aku tahu. Aku yang salah menilai. Aku pura-pura jadi pacar sewaan, Windy. Tapi aku nggak pernah pura-pura menyayangimu. Air mataku jatuh, tanpa bisa kutahan. Aku takut, Bagas. Aku bahkan nggak yakin ini cinta, atau cuma kebingungan. Bagas berdiri, mendekat, dan menggenggam tanganku. Aku juga takut. Tapi kita nggak bisa terus sembunyi di balik topeng. Suara hatiku berteriak ingin mempercayainya. Tapi bayangan masa lalu dan rasa tidak pantas, itu terus menghantuiku. Aku butuh waktu, ucapku lirih. Bagas mengangguk. Aku akan tunggu. Tapi jangan terlalu lama, Windy. Karena cinta yang terlalu lama dibiarkan menggantung, bisa layu juga. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, kami berdiri berhadapan sebagai dua orang yang sama-sama menyimpan rasa, dan sama-sama belum siap menjalaninya. Aku pikir, setelah tahu siapa Bagas sebenarnya,
aku akan merasa lebih tenang. Nyatanya tidak. Yang kurasakan justru kebingungan yang menyesakan. Setiap kali aku menatap cermin, yang kulihat bukan lagi wanita kuat dan mandiri, tapi seseorang yang begitu takut membuka hati. Karena takut tak cukup layak untuk dicintai, dan semakin aku mencoba menjauh, semakin jelas perasaan yang selama ini kusangkal. Aku jatuh cinta padanya. Bukan pada versi sederhananya, bukan pada versi pengusaha suksesnya, tapi pada Bagas yang hadir di antara kesunyianku, tanpa menuntut apa-apa. Hampir 2 minggu kami tak saling bicara. Aku tenggelam dalam rutinitas kerja yang sibuk dan penuh tekanan. Tapi bahkan keberhasilan dalam pekerjaan pun terasa hampa. Ada satu ruang dalam hidupku yang terus memanggil namanya. Aku rindu. Tapi egoku terlalu keras kepala untuk mengakuinya lebih dulu. Sampai suatu hari, aku menerima undangan acara peluncuran teknologi pertanian dari salah satu klien kantorku. Saat melihat daftar pembicaranya, hatiku berdebar. Bagas Ramadana. Aku datang ke acara itu sendirian, mengenakan blazer abu-abu dan dress gelap yang elegan. Di panggung, Bagas berdiri dengan percaya diri, menjelaskan inovasi dan perjuangannya, membangun Agritech Nusantara dari nol. Dia berbicara dengan tenang, tidak mengumbar pencapaian, tapi menceritakan proses, kehidupan desa, kegagalan, dan bagaimana cinta terhadap tanah membuatnya tak pernah menyerah. Aku menatapnya dari barisan tengah. Bangga, tapi juga malu. Setelah acara selesai, aku berdiri di luar ruangan, menunggu tanpa tahu apa yang ingin kukatakan. Dan tak lama kemudian, langkahnya mendekat. "Windy," katanya, datar, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kejutan melihatku di sana. "Aku cuma pengen ketemu kamu." Bagas tak berkata apa-apa, hanya menatap, seperti sedang menunggu sesuatu. Aku salah ucapku akhirnya. "Aku takut kamu gak akan mau sama aku setelah tahu aku menyewa kamu karena alasan dangkal. Aku malu, karena semakin dekat kita, aku sadar aku gak mau kamu pergi." Dia tertawa kecil, getir. "Tapi kamu tetap menjauh." Aku menunduk. Karena aku takut. Kalau kamu tahu siapa aku yang sebenarnya, dengan semua luka, kebiasaan buruk, dan kesepian ini, kamu juga akan pergi. Bagas mendekat. "Windy, kamu pernah bilang kamu lelah dengan topeng. Tapi saat aku datang tanpa topeng, kamu justru lari." Aku memejamkan mata, menahan air mata yang menggantung. "Aku jatuh cinta sama kamu," bisikku. Tapi cinta itu menakutkan, buatku. Karena terakhir kali aku mencintai seseorang, dia pergi tanpa pamit. Bagas terdiam lama. Lalu dengan pelan, dia berkata, "Aku bukan Rafael. Aku nggak datang untuk meninggalkan. Tapi aku juga nggak bisa terus menunggu seseorang yang menolak untuk percaya." Aku menatapnya. "Lalu kamu mau menyerah?" Dia menarik napas panjang. "Aku nggak menyerah, tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Dan kalau kamu belum siap menerima cintaku, aku harus tahu kapan berhenti berharap." Malam itu, aku pulang dengan hati yang remuk. Bukan karena Bagas memarahiku, tapi karena semua yang ia katakan benar. Cinta tak bisa tumbuh jika hanya satu orang yang berani bertahan. Dan mungkin aku terlalu lama menahan perasaan ini, membiarkannya membeku di balik dinding yang kubangun sendiri. Aku berdiri di depan cermin, lagi-lagi menatap pantulan diriku. Untuk pertama kalinya aku bertanya, dengan jujur, apa yang benar-benar kamu cari, Windy? Cinta yang sempurna? Atau seseorang yang tetap tinggal, bahkan ketika kamu sedang kacau? Dan jawabannya, sejak lama, adalah Bagas. Keesokan harinya, aku mengirim pesan padanya. "Kalau kamu masih mau, aku ingin memperbaiki semuanya." Tapi, tak ada balasan. Hari demi hari berlalu, minggu berganti. Pesanku tak pernah dijawab. Bahkan aku mulai berpikir bahwa mungkin aku sudah terlambat. Bahwa keputusanku menjaga jarak justru membunuh kesempatan yang selama ini kupinta. Sampai pada suatu malam, saat aku hendak tidur, ada suara ketukan di pintu apartemenku. Aku membuka perlahan.
Dan di sana, berdiri pria yang kukira tak akan kembali. Dengan senyum sederhana yang sama, seperti saat pertama kali kutemui. Bagas, aku juga ingin memperbaiki semuanya, katanya pelan. Dan malam itu, tanpa perlu banyak kata, aku tahu, akhirnya aku punya rumah untuk kembali. Bukan tempat, tapi seseorang. Bagas kembali. Bukan sebagai pria pura-pura dari desa. Bukan sebagai pengusaha muda yang namanya kini mulai dikenal. Tapi sebagai lelaki yang datang dengan hati terbuka. Dan luka yang sama seperti yang kupunya. Kami tak bicara banyak malam itu. Hanya duduk berdua di sofa kecil apartemenku, berbagi diam yang hangat. Kadang, diam bisa jadi bahasa paling jujur ketika kata-kata hanya akan merusak. Sampai akhirnya, dia berkata pelan, "Kamu tahu, selama ini aku nggak pernah benar-benar pergi." Aku menatapnya, aku hanya menunggu, lanjutnya. Menunggu sampai kamu berhenti menakuti rasa itu sendiri. Aku menarik napas panjang. Aku takut mencintai Bagas, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Dia menggenggam tanganku. Hangat, kuat, dan tetap sama seperti dulu. Aku juga punya luka, Windy. Dan mungkin itu yang membuat kita bisa saling mengerti. Cinta nggak selalu datang dari kisah yang mulus, kadang justru tumbuh dari retakan yang sama. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Kami mulai belajar ulang tentang satu sama lain. Bagas tak lagi menjadi bagian dari rencana semu, atau pura-pura yang menyenangkan ego. Kini, dia adalah bagian dari hariku. Dan perlahan, aku tak lagi takut memperlihatkan siapa aku sebenarnya. Dia tahu aku bisa keras kepala, bahwa aku punya ketakutan berlebihan soal masa depan, bahwa aku sering menyendiri tanpa alasan, dan tetap saja dia tetap tinggal. Suatu malam, kami duduk di teras rumah kecil miliknya. Bintang bertaburan di langit. Tidak ada suara kendaraan, hanya suara jangkrik dan desir angin. Dulu, waktu kecil, aku selalu mimpi jadi seseorang yang besar, katanya tiba-tiba. Bukan buat kaya, tapi biar bisa bawa perubahan. Tapi makin kesini aku sadar, yang paling susah bukan mengubah dunia, tapi menjaga seseorang yang benar-benar ingin kamu perjuangkan. Aku tersenyum. Dan kamu merasa harus menjaga aku? Dia menoleh, menatapku dalam. Bukan cuma menjaga, tapi juga menerima. Semua bagian dirimu, yang terang, yang gelap, termasuk luka-lukamu. Aku terdiam. Hanya satu orang yang pernah berkata begitu padaku sebelumnya. Ibu. Sejak beliau meninggal, tak ada lagi yang bicara soal penerimaan seperti itu. Aku terbiasa dinilai dari pencapaian, dari penampilan, dari seberapa kuat aku bisa terlihat. Tapi malam itu, aku merasa jadi manusia, bukan sekadar wanita sukses yang harus tampak sempurna. Beberapa hari kemudian, aku mengajak Bagas ke makam ibu. Dia tidak bertanya kenapa, hanya mengangguk dan ikut duduk di sampingku, di antara batu nisan dan dedaunan kering. Aku sering kesini waktu masih sendiri, kataku pelan. Kadang cuma buat cerita soal betapa sepinya aku, atau betapa bingungnya aku soal hidup. Bagas, ini tidak menyela. Aku cuma ingin ibu tahu. Akhirnya aku nemu seseorang yang nggak bikin aku harus pura-pura bahagia. Suaraku gemetar, tapi aku biarkan air mata jatuh. Bagas menggenggam tanganku, diam-diam, kuat dan pasti. Dan di sana, di bawah pohon tua dan langit yang mendung, aku merasa kehilangan itu tak lagi menyakitkan seperti dulu. Karena sekarang, aku tidak sendiri lagi. Kami pulang dalam diam yang damai. Di perjalanan dia bertanya, "Kamu yakin ingin jalan terus sama aku? Dengan segala konsekuensi dan kehidupanku yang kadang nggak tenang?" Aku menoleh padanya. Aku nggak butuh yang sempurna, Gas. Aku cuma butuh kamu tetap jadi kamu. Dan kalau itu kamu bisa jaga, aku akan tetap di sini. Dia mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, tak ada lagi peran yang harus kami mainkan. Tak ada skenario. Tak ada pura-pura. Hanya dua hati. Yang memilih untuk saling membuka luka.
dan menjadikannya jembatan untuk berjalan bersama. Aku tak pernah tahu seperti apa rasanya cinta yang sebenarnya. Sampai aku memilih untuk tidak lagi melarikan diri. Kini setiap pagi terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah drastis, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bangun dengan hati yang tenang. Bagas bukan lagi seseorang yang kucari-cari maknanya. Dia bukan lagi tokoh dalam sandiwara yang kususun demi mengisi kekosongan. Dia adalah rumah. Tempat di mana aku bisa menjadi diri sendiri, sepenuhnya, utuh dengan segala retakan. Kami memutuskan untuk pindah ke rumah kecil di pinggiran kota, tak jauh dari tempat Bagas dulu tinggal. Rumah itu sederhana, dengan pekarangan kecil dan jendela besar yang menghadap ke timur. Aku pengin tiap pagi kita bisa lihat matahari bareng, katanya saat pertama kali menunjukkan rumah itu padaku. Dan aku tahu, itu lebih dari cukup. Tak butuh apartemen mewah, tak butuh resepsi besar-besaran. Yang kami butuhkan hanya ruang untuk saling menerima, tumbuh, dan sembuh bersama. Hari itu, kami duduk di teras. Aku membuat teh, sementara Bagas sibuk memangkas bunga yang baru ia tanam beberapa minggu lalu. Aku masih suka nggak percaya, kataku. Dia menoleh. Percaya soal apa? Bahwa kita bisa sampai di titik ini. Dulu aku cuma pengen seseorang yang bisa bikin aku terlihat punya kehidupan sempurna. Tapi ternyata, kamu datang dan malah mengubah semua definisi sempurna yang selama ini aku punya. Bagas tertawa pelan. Dan kamu juga mengubah hidupku, Win. Aku nyamar jadi cowok desa karena pengen tahu siapa yang bisa nerima aku apa adanya. Tapi ternyata, aku sendiri juga harus belajar menerima diriku dulu, sebelum bisa dicintai orang lain. Kami saling menatap. Tak perlu kata-kata, hanya pandangan yang dalamnya lebih dari sekadar cinta. Lalu Bagas berkata pelan, kita nggak sempurna, tapi kita saling milih. Aku mengangguk, air mata hangat menggenang tanpa sedih, hanya bahagia yang tak tertampung kata. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Bukan pesta megah. Hanya keluarga dekat, sahabat, dan bunga liar yang kami petik dari kebun sendiri. Aku mengenakan gaun putih sederhana. Bagas memakai kemeja putih dan senyum lebar yang tak pernah pudar. Saat ijab selesai dan semua orang bersorak bahagia, aku hanya menggenggam tangannya erat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulang. Bukan ke sebuah rumah, bukan ke masa lalu yang sempurna, tapi ke seseorang. Seseorang yang mencintaiku tanpa syarat, yang menunggu meski aku sempat menjauh, yang melihat aku apa adanya dan tetap memilih untuk tinggal. Bagas. Aku menulis ini bukan untuk mengenang masa lalu, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri, bahwa cinta sejati tidak datang dari kesempurnaan. Cinta sejati datang dari keberanian, untuk jujur, untuk rapuh, untuk mempercayakan hatimu pada seseorang yang bisa menjaganya dengan lembut. Dan jika kamu cukup berani, seperti aku, kamu akan menemukan bahwa cinta yang kamu cari kemana-mana sebenarnya sudah ada di hadapanmu, menunggumu, berhenti berlari dan memilih untuk pulang.